anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammad bin Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PJ Wanita Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Batu beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Kepala KPTK Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Batu beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Plus Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Batu beserta jajarannya. Wabil khusus pemateri kita hari ini Kiai Al-Ustaz Munir Fatullah yang saya hormati. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa hadir di majelis yang penuh berkah pada hari ini. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada Baginda Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita jalan yang terang benderang dan lurus. Susunan acara pada pagi hari ini adalah pendahuluan, pembukaan, yang kedua acara inti dan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Munir. Yang terakhir adalah penutup. Menuju acara sebelum acara yang kedua yaitu pembukaan, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju acara yang kedua, kepada Ustaz Munir, waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, keluarga besar PJ Al-Irsyad Al-Islamiyah yang sangat saya hormati, utamanya jajaran pengurus, lebih khusus kepada Ibunda Khadijah Badar. Semoga Allah memberikan kesehatan, penuh keberkahan kepada beliau dan kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, materi yang diberikan kepada saya adalah menjemput kematian yang kita inginkan. Materi ini bagi saya agak menyenangkan, tapi mohon maaf juga agak menakutkan. Sebab saya pribadi masih agak takut mati. Kayaknya yang di depan saya lebih sangat takut mati kayaknya. Sahabat-sahabat sekalian, kajian saya ini untuk yang pertama merujuk dan mengacu kepada Al-Quran juz 24. Nanti dicek juz 24 surat Fussilat ayat ke-30 sampai dengan 31. Fussilat juz 24 ayat 30 sampai dengan 32. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun
nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Awalnya kalau saya sampaikan saya agak takut mati. Setelah saya dan insya Allah panjenengan membaca Fussilat 30 sampai dengan 32 akan agak berani mati. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berita yang beritanya insya Allah, enggak usah insya Allah, saya mungkin lebih layak mengatakan demi Allah pasti benarnya. Enggak ada nilai hoaks sama sekali. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang telah mengatakan atau menyatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepadanya ay waqtal ikhtidor, tatkala dia sedang sakaratul maut. Begitu kata seorang ahli tafsir terkenal kontemporer, Profesor Dr. Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, guru besar Al-Azhar University yang barusan wafat kurang lebih 5-6 bulan lalu. Beliau lahir di Syria, besar di Mesir, lalu mengakhiri hayatnya di Turki sebab beliau bersebangan dengan Presiden Bashar Assad. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, dikatakan oleh Allah orang-orang yang telah mengatakan dan menyatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Dalam arti yang sebenarnya ay haqiqatal iman wa rububiyah. Dia benar-benar mengatakan menyatakan Tuhan kami Allah. Dia sudah tidak mau maaf ke Gunung Kawi, tidak mau datang ke pohon besar di tengah kuburan. Kalau toh dia itu datang ke makam yang dianggap keramat oleh masyarakat, niat imannya itu benar. Sekali lagi kita perlu mencerdaskan masyarakat awam kita, jangan sampai datang ke wali-wali, jangan sampai datang ke makam orang tuanya ada isyrak billahi ta'ala. Kita boleh bahkan dianjurkan datang ke kuburan, utamanya kuburannya orang-orang soleh, utamanya kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu tujuannya adalah mengambil i'tibar. Kalau orang itu kaya, kalau orang itu pangkat, kalau orang itu ganteng cantik, mati. Apalagi Munir, mati. Apalagi guru Al-Irsyad, mati. Apalagi Makelar, mudar. Dan lain sebagainya. Kita di samping ambil i'tibar, kita mendoakan kepada mereka. Bahkan kalau orang itu kita yakini tingkat kesuciannya, tingkat keagungannya, secara zahir di hadapan Allah lebih baik, ibadahnya lebih baik, kealimannya lebih baik, dakwahnya luar biasa, sebagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kita sana untuk mengambil keberkahan atau untuk mencari istijabahnya doa. Contoh umpama, ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkahnya saya datang ke Sunan Ampel. Jadikanlah ya Allah anak saya yang nomor 3 penghafal Al-Quran. Mintanya kepada Sunan Ampel atau kepada Allah? Kepada Allah. Ya Allah, dengan berkahnya, kebaikan, kemuliaan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Diponegoro, Kiai Haji siapa terserah, jadikanlah ya Allah saya termasuk hamba-Mu yang akan selamat dunia akhirat. Itu permintaan yang benar. Nggak boleh kita, wahai Sunan Ampel, anak saya tolong yang nomor 2 jadikan jodohnya nanti cantik, kaya. Nggak boleh. Itu ada nilai isyrak billahi ta'ala. Bapak Ibu sekalian, Rabbunallah, dia benar-benar menyatakan Tuhanku adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah.
Secara etimologi bahasa istiqomah artinya adalah tegak. Istiqomah artinya lurus. Istiqomah bisa bermakna kontinuitas, berkesinambungan. Tapi yang dimaksud di sini istiqomah adalah mereka tegak lurus fi syariatillahi ta'ala. Dia tidak mudah tergoda oleh segenggam emas dunia. Dia tidak mudah tergoda, lawan jenis yang memikat dan lain sebagainya. Istiqomah gampangane nek cara tiyang desa wayahe tilem, wayahe tangi, wayahe mergawe, wayahe sedekah, wayahe ndelok TV membatasi. Sebab sakniki wayahe ndelok TV kaya gak ono jame iki rupane ya. Kudu dibatasi. Wayahe buka Quran, wayene buka WA. Penting mana buka WA sama Al-Quran? Salah, sama pentingnya Bu. Buka Quran penting, WA penting. Tapi kalau saya tanya, lebih penting mana buka WA sama Al-Quran? Kita harus sepakat lebih penting Al-Quran. Kalau buka handphone, bisa juga sangat penting. Sebab di dalam handphone yang dibuka bukan WA saja, tapi Al-Quran. Saya pernah suudzon, tapi mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Di Masjidil Haram, alhamdulillah saya menjelang Ramadan barusan pulang dari tanah suci. Mudah-mudahan panjenengan yang belum pernah haji dan umroh segera mendapatkan kesempatan dari Allah bisa ke Mekah dan Madinah. Saya 16 hari. Tatkala saya sedang di masjid agak belakang, saya lihat ada seorang suami istri sedang tahajud. Sang suami ini tidak memegang HP, membaca gini, tapi istrinya di belakangnya itu megang HP. Ternyata saya amati suaminya sedang menghafalkan Al-Quran tatkala qiyamus sholat. Jadi waktu sholat suaminya menghafalkan Quran, istrinya menyemak dengan HP. Tak lihat jelas 100% HP itu layarnya adalah bacaan Al-Quran. Luar biasa, berarti HP ini yang akan membawa ke surga. Tapi kalau yang kita buka, afwan, yang dari sananya orang-orang barat, orang-orang Yahudi Nasrani, justru HP akan menghancurkan diri kita sekeluarga. Barusan saya menerima anak bayi dari seorang laki perempuan mahasiswa semester 3, keduanya fakultas kedokteran. Korban HP, hamil di luar nikah. Anaknya mau diberikan kepada saya. Tapi saya mau nerima asal dia mau tobat, saya bimbing dan anaknya nanti tak adopsikan kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, ini adalah korban HP, dan karena HP betapa banyak rumah tangga jadi berantakan, tapi juga dengan HP majelis ilmu bisa berjalan. Mudah-mudahan kita dikaruniai kecerdasan iman dan Islam. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, orang-orang yang telah mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Yang jadi guru istiqomah, yang jadi cleaning service istiqomah, yang jadi pengurus istiqomah, yang jadi ustadz istiqomah, yang jadi suami istiqomah, yang jadi istri istiqomah ala syariatillah. Pokoknya dia itu pijakannya adalah ridho Allah. Saya mengerjakan ini, Allah ridho enggak? Saya mengerjakan ini, Allah senang enggak? Munir belajar, panjenengan saya ajak belajar bersama-sama. Tatkala mereka sudah bisa istiqomah, kata Profesor Dr. Syekh Muhammad Ali As-Sobunu, panjenengan kalau ingin beli tafsir yang terkini, kajiannya ilmiah, kesimpulan dari tafsir Tabrani, kesimpulan dari tafsir Qurtubi, kesimpulan dari tafsir Al-Kasyaf, kesimpulan dari tafsir Al-Munir yang jumlahnya 27 juz, Al-Kasyaf 32 juz. Jadi kitabnya itu hampir 2 meter.
itu disimpulkan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sobuni menjadi 3 jilid sekian. HP ini bisa masuk. Kalau panjenengan ingin mengakses aplikasinya Sofatut Tafasir, monggo ke rumah, pokok bawa gula 2 kilo seperempat. Subhanallah, kajiannya ilmiah sekali. Dan beliau itu kecerdasannya diakui oleh Al-Azhar University dan pemerintahan Turki. Beliau di Turki dihormati luar biasa. Turki kan saat ini sedang bangkit. Lah, beliau itu bisa mengarang sampai 57 buah karya. Yang paling monumental adalah Sofatut Tafasir. Sebelum wafat 2 bulan beliau sempat datang ke Malang, ke UIN. Bapak Ibu sekalian, kata beliau, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang telah menyatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Yang jadi pedagang istiqomah, gak mau ngurangi timbangan. Yang jadi petani istiqomah, gak mau nyekrop batas tanah tonggo. Yang jadi ustadz istiqomah, gak mau masuk hadis apalagi Al-Qur'an. Yang jadi guru istiqomah, gak mau memberi nilai anak didiknya serampangan. Saya punya dosen, namanya Ustadz Muhaiban. Sekarang titelnya sudah profesor, sudah tua beliau. Waktu saya jadi mahasiswa masih doktor. Ustadz Muhaiban, beliau matanya sudah pakai kacamata. Waktu itu masih muda sudah pakai kacamata. Subhanallah, kalau menilai mahasiswanya tekun. Saya pernah datang ke rumahnya di sofa itu. Begitu itu kalau menilai ada mahasiswanya yang salah, disalahkan, dibenarkan. Saya yakin itu perlu waktu, hadirin sekalian. Tapi saya punya dosen juga, kayaknya kalau beri nilai itu ceroboh. Ini namanya guru tidak istiqomah, tidak lurus pada alur aturan kode etik menjadi guru. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang istiqomah. Sahabat-sahabat sekalian, tatanazzalu alaihimul malaikah waktal ihtidor, waktu dia sakaratul maut, dia akan ditatangi dengan beberapa malaikat. Kula panjenengan boten semerap tiang sing sedang sakaratul maut, itu oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan beberapa malaikat buat mereka yang istiqomah. Alamnya sudah lain. Alam sakaratul maut, kata Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Kalau kita kenalkan mungkin ada alam barzah, alam kubur, alam dunia, alam akhirat. Ternyata ada alam sakaratul. Bagi mereka yang masih muda ada alam mimpi. Pernah dengar? Ada juga alam mimpi. Saya sama istri, saya tidur berduaan, saya berjejer. Istri saya ternyata alam mimpinya dia pergi ke Jakarta. Saya sedang dikejar oleh ular. Begitu ularnya itu mau gigit saya, ternyata saya mimpi. Ini namanya katanya alam mimpi. Adakah sama dengan ini? Wallahu a'lam. Yang jelas orang yang istiqomah tatkala sakaratul maut dibisiki oleh beberapa malaikat. Mengatakan apa? Allah takhafu wa la tahzan. Allah takhafu, Anda jangan takut. Pak, Bu, jenengan mboten usah jering. Sekedap malih malaikat Israil badhe njabut nyawa sampean. Tenang, Israil ku kanca kula. Gampangane ngoten. Sampean iki ngkin badhe mlebeten kuburan, tenang. Malaikat mungkar nakir jenenge diganti kali Allah malaikat mubasyir, basyir wa nadir. Jadi tenang kemawon, niku nggih kanca kula, malah adik kelas kula kira-kira ngoten. Pokoke sampean mboten usah, Allah takhafu, jangan takut. Panjenengan nanti tatkala menerima buku catatan amal, sampean tenang saja. Saya sudah mendapatkan bocoran dari Allah Ta'ala, jenengan akan menerima melalui tangan kanan, ashabul yamin. Jenengan melewati titian siratal mustaqim, saya tanggung selamat. Pun pokoknya mboten usah wedi. Allah takhafu ini artinya jangan takut menghadapi masa depan. Masuk kuburan, melewati siratal mustaqim, bertemu Allah,
Sebab orang itu, Bapak Ibu sekalian, bila tidak mempunyai sifat istiqomah fil iman, fil Islam, fil ihsan. Istiqomah itu ada 3 item. Fil iman, di dalam iman, tauhid, akidah harus istiqomah. Yang kedua fil Islam, ubudiyah. Jadi syahadat, zakat, puasa, hajinya harus istiqomah. Lalu ihsan, ihsan itu amal soleh, berbuat baik antar sesama, istiqomah. Orang yang menghadap Allah itu kalau tidak istiqomah, imannya ini tidak istiqomah, Islamnya, ihsannya tidak istiqomah, mereka ketakutan. Di dalam Al-Quran surat As-Sajdah bisa dicatat insya Allah ayat ke-12 sampai dengan 15. Allah Subhanahu wa taala di sana memberikan keterangan. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, dan seterusnya. Dikatakan nanti orang-orang yang durjana, walau taro idil mujrimuna. Mujrimun itu orang-orang yang ahli duraka, ahli berbuat dosa besar sampai meninggal belum tobat. Nakisu ru'usihim, mereka merundukkan kepalanya tatkala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Minal khojal wal haya, penuh ketakutan, penuh malu kepada Allah. Kenapa takut? Takut kepada siksa Allah. Kenapa dia malu? Sebab nikmatnya Allah tatkala diterima di dunia begitu besar, tetapi mereka tidak mau beribadah, bersembah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka dengan merunduk di hadapan Allah sembari mengatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Rabbana absarna, ya Allah, saat ini kami telah melihat, menyaksikan, ternyata benar di sana ada surga, ternyata benar di sana ada neraka, ternyata benar Engkau itu adalah Jalla Jalalu. Takut dia. Absorna, sudah melihat hakikat kenyataan hidup. Wasami'na, saya sudah pernah mendengar ada ustadz, ada ulama, ada kiai, penerus para nabi telah menyampaikan di masjid-masjid, di TV-TV, di handphone. Tapi kami mengabaikan nasihatmu ya Allah. Wasami'na farji'na na'mal sholihan. Tolong ya Allah, pulangkan saya ke sisir ya Allah. Tapi jangan dicari Qur'annya sisir ya. Pulangkan saya ke dunia lagi. Inna muqinun, sekarang kami baru yakin ya Allah. Kata malaikat di sebelahnya, kaset. Wong ono kajian Al Irsyad wis diumumno setengah wulan sadurunge ora gelem teko, dan seterusnya. Sahabat-sahabat sekalian, makanya kenikmatan yang paling top Markotop. Jenengan kenal Pak Markotop ya? Orang mana itu Pak? Pernah dengar istilah top Markotop? Itu orang mana Markotop? Beji atau Pendem? Oh sisir ya, sisir. RW 14 kayaknya. Jadi pertemuan kepada Allah itu bisa menakutkan, tapi juga sangat bahkan dikatakan, saya punya kitab namanya Hadil Arwah ila Biladil Afroh yang disusun oleh Asy-Syekhul Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nanti kenikmatan yang paling top Markotop di surga adalah tatkala orang yang istiqomah, orang yang beriman mapannya itu bertemu dengan Allah. Kenikmatannya mengalahkan semua kenikmatan. Mengalahkan semua kenikmatan orang yang istiqomah tatkala berjumpa dengan Allah. Kapan-kapan saya beri cerita bagaimana kok bisa melihat Allah itu mengalahkan kenikmatan semuanya. Kenikmatan kumpul dengan istri,
kumpul dengan bidadari, prasmanan, berganti pakaian. Saya punya kitab tadi itu yang saya sampaikan, Hadil Arwah ila Biladil Afroh. Ibu-ibu nanti kalau masuk surga sehari bisa ganti pakaian 70 kali. Satu pakaian mengeluarkan cahaya warna-warni 70 warna. Luar biasa. Namanya kitab Hadil Arwah. Kalau jenengan di toko Bayakub ada terjemahannya namanya Tamasa di Taman Surga. Jadi bukunya judulnya Tamasa di Taman. Mulai awal sampai akhir detail Allah menceritakan, Nabi menceritakan, ulama menceritakan tentang kelebihan-kelebihan surga. Sampai jenengan insya Allah belum pernah mendengar pakaian surga itu mengherankan. Jadi nanti di akhirat itu ada pasar pakaian. Pasar pakaian itu berupa buah-buahan. Buah-buahan di surga itu akarnya menggunjam ke atas, buahnya napa bahasa Indonesia ini gembrandul niku napa? Ayo, gembrandul. Tapi jenengan ngertos nggih, buah-buahan gembrandul niku lho nggih. Mungkin bahasa Indonesianya buahnya mudah dipetik ngoten nggih mawon, tapi kan enggak ada istilah gembrandul itu enggak ada. Tunggale nyeplok endok niku gak ono bahasa Indonesia nih Pak. Sing ono niku goreng telur. Kalau nyeplok mesti endok, nek goreng belum tentu endok. Sampeyan kok koyo nggih cocok koyo ngoten ya. Itu kelebihannya bahasa Jawa. Bapak Ibu dahar, kula nedha, adik maem, sapi mangan, pitik nyucuk, bebek nyosor. Kalau di dalam bahasa Indonesia, bapak ibu makan, saya makan, anjing bapake dipadakno asu gitu ya. Jadi mari di sini Al Irsyad di samping bahasa Indonesia kita galakkan, bahasa Jawa suatu saat juga harus dikedepankan. Tapi sing repot gurune dhewe gak pate iso iki. Baik. Kembali kepada tema istiqomah. Jadi kenikmatan yang paling top itu tadi belum saya lanjutkan ya. Jadi di kitab Hadil Arwah diterangkan, kalau ibu-ibu itu ingin ganti pakaian, itu melihat buah-buahan yang besar-besar di surga. Terus buah-buahnya itu ada aromanya. Panjenengan punya aroma lain-lain. Buah ini aromanya ini. Terus begitu membuka, panjenengan tarik itu keluar pakaian. Jenengan umpama seleranya biru, di situ jenengan tarik otomatis warnanya biru. Jenengan ingin pakaian merah, hati panjenengan itu sudah sambung remote-nya ke buah-buahan, sampean tarik ingin merah, itu keluar merah. Sampeyan kok koyo gak patek percaya kula kandhani ini. Kula asli enten bukune niku, Pak. Jenengan nate pireng, benjing niki di antara makanan ahli surga kan burung, nggih napa mboten? Benjing niku tiyang ten dhuwur, niku ningali enten manuk-manuk sing miber. Manuke macem-macem, ana sing gedhe, ana sing cilik, enten sing kuning, enten sing abang. Panjenengan tergesit hatinya. Ngene iki mangan iwak manuk iku enak be ya. Manuk merpati. Ngoten niku hati sampean akan ditanya oleh Allah, kowe njaluk sing gorengan to panggangan. Panggangan mawon. Ngoten niku manuke langsung nyelorot celurut. Anget panggangan, pedese sesuai selera panjenengan. Ya lah gak pate percaya sampean. Meni ayo dibuktekaken bareng, Pun. Wilayah surga kula jenengan mboten nutut. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Nek kula pikiraken sederhana ngeten, jenengan mikir swarga gak nutut, kaya gak nutute semut ireng dikongkon mecah ndok asin. Halo. Jenengan ajeng nedha rawon, enten ndok asin dereng dipecah. Mantun ngoten enten semut ireng sampean jaluki tulung mut tulung pecahno ndok asin niki bingung napa mboten nutuk uteke. Mboten nutuk, kaya sampean mboten nutuk, mosok ana manuk dikrentek terus celorot. Yang mengagumkan, manuk niki begitu kula panjenengan dahar, daginge wis entek, karek balunge. Ngoten niku manuke kaya takok, sampean pun cek apa? Ati sampean ken pun ngomong piyambak,
Wis aku wis wareg. Manuke terus mulih malih miber malih. Ambek maca subhanallah walhamdulillah. Lek gak percaya maneh sampeyan. Jenengan nate pireng? Tiang jalur benjing ten gene swarga niku lak ditambahi bidadari 44. Nate pireng? Enggak usah cemburu. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah niku nek nerangaken luar biasa disambungkan dengan teknologi. Sakniki jenengan enten kipas angin ngeten niki kipas angin kuno ngeten iki ngangge ngeten iki, Pak. Kipas angin sakniki niki ngangge remote. Nggih napa mboten? Benjing ten widadari sampeyan iki nate Kanjeng Nabi ditakoki kali sahabat, Kanjeng Nabi ayu pundi? Bojo kula sing ten donya mlebu ten swarga kalih widadari asli mitin swarga. Ayu bojomu sebab bojomu biyen nang donya sering melakukan ibadah wudu. Sampeyan binjing ayu-ayu pun kalah widadari 44 kangge tiyang-tiyang ngeten iki. Ngoten niku enten sing sahabat tanglet Kanjeng Nabi ngoten niku giliran kula lak 44 bengi nembe kepanggih gak ate ngono sitok dikumpuli liyane melok krasa jerene ngoten. Apa nek ngarani niku online koyo gak online. Lho sakniki niku lho televisi no Eropa bal-balan ana gol bale mlebu hore sisir melok hore enten kabele gak ono kabele. Sien tiang SMS, kula SMS Bu Hatijah. Mok sitok tok Bu Hatijah kekirim. Tapi sakniki WA. Jret, wong 200 terkirim. Suami, maaf, kumpul dengan istrinya satu bidadari, liyane melok terkirim nikmatnya itu. Kira-kira ya subhanallah pun. Sampeyan kok koyo mbayangaken sih, Pak. Enggak apa-apa. Ini dalam rangka agar kita ini tertarik untuk lebih taat kepada Allah. Dan memang Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kita bertemu dengan Ramadan antara lain ada untuk mengejar pahalanya orang-orang dulu yang top-top agar kita tidak tertinggal. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhaf. Jangan takut. Takut menghadapi itu tadi semuanya. Haulul qadri, haulul qiyamah, jangan takut semuanya. Terus wala tahzanu, jangan susah. Fulan, sebentar lagi engkau meninggalkan anak istrimu. Kamu enggak usah risau dengan istrimu. Kamu enggak usah risau dengan anakmu. Kamu enggak usah risau dengan usaha bisnismu, kekayaanmu. Jangan, sudah itu ada pada genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ibu, sampean saya beritahu, saya sudah dapat kabar dari Allah, suruh memberitahu panjenengan nanti akan masuk surga dan panjenengan di surga bisa minta apa saja. Allah takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, muga-muga kula panjenengan sedaya termasuk tiyang sing istiqomah. Ditambah ayat yang ke-31, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bu, Pak, sing badhe pecah niku lho diomongi kali malaikat. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Saya adalah kawan dekatmu. Aulia itu adalah jamak dari wali. Wali itu artinya apa? Kekasih. Nahnu awliyaukum, kami malaikat bertiga atau berlima ini siap menjadi kekasihmu, siap menjadi pengawalmu fid dunya hatal, mulai sak mangke sampean kula dampingi. Mungkin kepethuk mungkar mangkir tenang. Benjing pas dibangkitkan dari alam kubur tenang. Inilah kematian yang diimpikan oleh setiap orang yang beriman. Sahabat-sahabat sekalian, kula belajar mari materi niki kengken mboten wedi mati. Umpama wedi tak kendel-kendelno. Sampeyan nggih ngoten nggih? Setuju nggih? Lah apa wedi? Masih diwedeni ya tetep enak gak wedi mawon, tapi koyoke wangel ngeten iki nggih. Bapak Ibu sekalian,
Suatu saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan sahabat Uqbah bin Abdillah radhiyallahu taala anhu. Di tengah perjalanan Rasulullah ini berpapasan dengan keranda. Keranda nek ngarani mriki napa pendoso. Isinya itu mayit. Kalau keranda mayit disisir, ditemas, niku mayite mboten ketok, mayite gede napa cilik, lemu napa guru. Tapi nek ten Mekah Madinah kerandanya itu mboten enten tutupane ngeten mboten enten. Dadi mau pendoso kaya amben ngeten iki terus ditumpangaken mayite terus ditutupi mayite niki ditutupi napa? Kain ijo napa biru niku nggih. Nggih ijo ngoten niku, tapi mboten enten tutupe terus ngeten iki mboten enten, Pak. Dadi ketok mayite gedhe to, cilik, lemu to, uru ngoten niku ketinggal. Kapan-kapan ten mriki gak usah ngoten mawon nggih. Cek ketok wonge ngoten nggih. Kaya Harun Ar-Rasyid pas waktu mau dimakamkan, dia minta pesan sebelum mati, tolong nanti waktu dimakamkan dijalankan mayit saya, tangan saya dikeluarkan ya. Jadi digawa ten kuburan niku tangane ditokaken ngeten. Biar masyarakat tahu saya meskipun menjadi raja, kaya raya, punya kekuatan yang luar biasa, tanganku sudah enggak membawa apa-apa. Terus ngoten. Kapan-kapan kula tak pesen ngoten ya. Sahabat-sahabat sekalian yang kami muliakan, panjenengan iki kula tingali insyaallah ahli-ahli surga. Sebab apa? Panjenengan penghantar hidayah. Panjenengan punya anak didik, kula yakin sing sekolah ten Al-Irsyad, ten TK, ten SD, enten sing bapake mpun api, enten sing bapake dereng sae. Anake, bapake niku lho, anake dikengken salat tapi bapake ora tau enten sing model kaya ngoten niku. Oh, kuatah ngoten niku. Tapi panjenengan berusaha menjemput hidayah untuk mereka dengan perantaraan panjenengan. Nabi Muhammad pernah bersabda kepada sahabat Ali menjelang wafat. Sahabat Ali ini telinganya, ya maaf, dirangkul kali Kanjeng Nabi, telinganya sebelah kanan dibisiki oleh Rasulullah. Ya Ali, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Wahai Ali, andai kata engkau bisa menghantarkan hidayah kepada seseorang, orang itu yang jelek menjadi baik, anaknya orang jelek menjadi orang baik, lantaranmu, khairun laka minad dunya wa ma fiha. Itu nilainya satu orang yang mendapatkan hidayah sebab diajar oleh satu guru di Al-Irsyad. Jenengan niki enggak ada kekayaan lebih bernilai di akhirat daripada dunia seisinya. Niku nek siji, nek jenengan bisa menghantarkan hidayah Allah kepada mereka anak 7, anak 70, insya Allah panjenengan menjadi konglomerat di akhirat nanti. Sahabat-sahabat sekalian, tatkala keranda ini berjalan, Rasulullah berhenti. Padahal Rasulullah nggak tahu ini orang Islam atau Yahudi atau Nasrani. Tapi Rasulullah husnudon. Lalu dia berdiri hormat dan menuding. Mustarihun am mustarohun minhu. Mustarihun itu artinya orang yang istirahat. Mustarohun minhu orang yang menyebabkan istirahat. Gampangane ngeten. Mayit iki nek gak istirahat, ya mayit sing nyebabno istirahat. Sahabat Uqbah tanya, "Ya Rasulullah, mal mustarih wal mustaroh minhu?" Apa yang engkau maksudkan mayit ini kalau tidak mayit istirahat, mayit yang menyebabkan istirahat? Qala, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapunten kula rondo ngelak gak dikai banyu. Mantun subuh ngaji, mantun ngaji terus balik ten pondok maca Yasin waqiah tabarok kali santri. Mantun ngoten bagi kerja bakti soal ini kelak preyan. Nek mboten dikai kerja bakti santri-santri keluyuran ngene iki. Mantun ngoten terus mriki. Mungkin cek khutbah Jumat, muga-muga gak tugel mawon depan. Maha suci Allah. Pun dikatakan
Tapi dari sini alhamdulillah anak asuh saya 96 bisa dicukupi oleh Allah. Banyak orang Al-Irsyad, baik bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid yang secara individu kadang-kadang datang di panti asuhan kami membawa beras, membawa uang. Barokahnya saya kenal dengan masyarakat. Mudah-mudahan kebersamaan kita membawa ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu, mayit ini kalau tidak istirahat menyebabkan istirahat. Ya Rasulullah, mal mustarih wal mustarah minhu. Apa yang engkau maksudkan mayit ini kalau enggak istirahat, mayit yang menyebabkan istirahat? Qala ar-Rasul bersabda, al-abdul mu'min yastarih min nasabid dunya wal abdul fajir yastarih minhu al-ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Mayit ini kalau baik, dia meninggalnya, wafatnya itu berarti istirahat. Istirahat dari apa? Min nasabid dunya, dari sibuknya urusan dunia, baik yang terkait ibadah mahdoh maupun ibadah wairu mahdoh. Kula sampeyan niki tiyang sing beriman, sing yakin taat kepada Allah niku sibuk ngajar, sibuk taklim, sibuk pados rezeki sing halal, sibuk mengabdi kepada orang tua, sibuk mempersiapkan makanan anaknya, sibuk untuk melayani suami. Suami nggih ngoten, sibuk mencari rezeki yang halal, sibuk pagi-pagi harus sahur, sibuk sebelum sahur tahajud, mendoakan diri kita, mendoakan murid-muridnya. Saya usul setiap panjenengan tahajud kalau bisa setiap sholat 5 waktu, panjenengan jangan lupa selipkan doa panjenengan untuk anak-anak didik panjenengan. Sebab munir panjenengan semuanya tidak akan bisa memberikan hidayah kecuali Allah yang memberikan hidayah. Kita minta ya Allah, anak didik saya yang saya ajar, saya wali kelas 3B ya Allah. Lari ini memel Gusti. Bapak enten sing senengane bandengan Gusti. Ibu ini pun jemput mboten nate jilbaban Gusti. Tolong Gusti, enggak kena ibunya, kena anaknya ya Allah. Mantun ngoten nek saged panjenengan mular ya Allah, enggak ada artinya saya memberikan ilmu kepada anak didik saya apabila tidak Engkau iringi hidayahmu ya Allah. Sekarang banyak orang yang benar tapi keblinger ya Allah. Tapi enten tiang sing ilmune sederhana tapi benar. Jenengan Semerak ten Malang niku celake Mitra, enten jenenge Jalan Aris Munandar. Di situ ada Profesor Dr. Asy-Syaikh, panggilannya itu Al Habib Abdul Qadir Bil Faqih. Beliau niku subhanallah. Nek ngendikan hadis ngoten niku nggih. Hadis niki sing gawa sapa, sing gawa sapa, sing gawa sapa, sing gawa sampo sampai 23 qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafal. Ribuan hadis itu pernah dicek di Masjidil Haram, pernah dicek di Al Azhar. Beliau mendapatkan gelar profesor doktor dan saya alhamdulillah pernah ngaji beberapa kali kepada beliau. Beliau itu santrinya waktu jadi kiai tidak lebih dari 33. Waktu haul itu mesti penuh Aris Munandar, masuk TV biasanya live. Beliau itu diceritakan oleh khodim. Khodim itu apa? Pembantunya yang sudah menjadi orang beneran, diberi kesempatan sambutan pada acara haul. Beliau mengatakan, hampir tiap hari saya ini menjemur serbannya Al-Maghfurlah. Dan serban itu saya yakini bukan karena minuman air beliau tumpah, tapi serban itu karena basah, ada air mata beliau. Beliau setiap malam tahajud, santrinya disebut satu persatu, dimohonkan kepada Allah sambil menangis. Itulah luar biasanya keikhlasan Al-Maghfurlah. Dan setelah saya simak dengan seksama di belakangnya, doa beliau untuk dirinya dengan untuk keluarganya, untuk santri-santrinya, lebih banyak panjang doanya itu untuk santri-santrinya. Sehingga serbannya seringkali basah, aku menjemur di pagi harinya. Monggo kula panjenengan lewat media puasa ini kita puasa yang sebenarnya.
Kula panjenengan nek kepengin mirsani ini falsafah pitik anggrem. Nek enten ndok pitik babon kepengin ndoke netes niku lak mengeram nggih napa mboten? Anggrem. Pitik babon sing anggrem ngeten iki poso. Kula nate biyen ngethuki pitike ibu kula sing anggrem ngoten niku kula iki beras sing dicucuk tangan kula. Kira-kira muni ngene, sepurane Mas Munir aku poso. Meni mari riyo kira-kira ngoten. Wong kula ijek cilik. Ngoten niku jirine ibu kula iku poso le pitik anggrem. Kata orang-orang, pitik poso niku anggrem niku dipareki cowok-cowok jago gak gelem niku. Nek ngrangsek dikabruk ngoten niku. Terus piyambake niki golek panganane 2 dina pisan, 3 dina pisan mudhun saking tarangan. Ngoten niku mboten keluyuran. Nek ana pitik anggrem kepengin ndoke netes, diluk-diluk no alun-alun. Diluk-diluk no nggone batos. Kira-kira ndoke niki nuwun sewu kopior napa netes? Munir sampeyan niki ibarate pitik babon sing anggrem, sing dianggrepi siswa-siswi Al-Irsyad berapa ratus ini. Munir santri-santrinya berapa ratus itu. Kula alhamdulillah pondok kula cilik-cilik tapi 9 titik. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kula panjenengan kudu ndonga njaluk pitulungane Gusti. Kula niki ngrasakaken napa sing kula sampaiaken, subhanallah, kula niki gadah santri niki lak yatim piatu, duafa, korban perceraian, anak zina, bapak ilang, bapak nok penjara, bapak cerai, ibu rabi maneh, bapak kancer itu liya, macem-macem. Ngoten niku tantangan kangge kula. Pun kula belajar hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit alumni-alumni sing dugiten kula dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku dugine kaya ampun dadi sae-sae. Biyen ten pondok niku ngraweketno. Enten sing kula tokno. Ngoten niku dhek metu ngoten niku. Kula wasi kalih kula Fatihah ya Allah. Kula satenane mboten kepengin ngedalaken tapi nek mboten kula dalaken nulari teng kancane ya Allah. Ya napa Gusti dilema kangge kula. Pun metu tambah tak Fatihah. Ngoten niku jarak 4 tahun nggih. Sing setunggal santri niki critane heroik. Kula niki nembe sepisan niki sikil kula diambung tiang niku nembe sepisan. Sampeyan paling durung tahu diambung tiang. Kula ten griya enten tamu. Larene pun gedhe wis 4 tahun mboten kepethuk kula mulai SMA kelas 1 kula kengken wangsul. Larene yatim, ibuke TKW. Mantun ngoten mlebu niku langsung sikil kula dicekel, diambung, dicekel tangan loro diambung, kula sampai kekeriyen. Jenengan niki sinten? Kula Rokim Abi, kula Rokim Abi. Rokim sapa nak? Rokim sing jenengan dalaken siyen ya. Delok wajahmu. Oh kowe kowe saiki nondi? Kula ten Lumajang Abi. Kula nyuwun sepunten sing kathah, kula nyusahno Abi. Ya Le, kowe pokoke aja ninggal salat ya. Mboten Abi, kula sakniki salat terus Abi. Mulai ngoten niku kula dikai dhuwit. Kowe ngekei dhuwit Abi, nah nggih Abi kula kepengin maringi hadiah Abi. Nah dhuwit Abi jek luwih akeh timbang kowe. Kula niki subhan, ya Allah apa iki bagian daripada item donga kula ya Allah. Kula enggak bisa merubah. Allah merubah setelah keluar dari pesantren, Bu. Kula enggak ada santri keweplek-plek. Wis gak atik keplek-plek kuadrat-drat mun. Lari mbakir, semerap mbakir, pujud. Subhanallah, ngono ya payu rabi. Ya duwe anak. Barang duwe anak ngoten niku, anake digawa ten nggen kula. Piyambake crita kula sakniki dadi moden nanti. Pinter dadi moden. Pun nggih, antara ngeten-ngeten iki banyak di antara cerita-cerita yang unik dan santri-santrinya Profesor Dr. Al-Musnid Asy-Syaikh Abdul Qadir Bil Faqih roto-roto niku dadi tiang-tiang sing maksimal manfaat baik untuk agama maupun bangsa. Nek enten santrine medal 3, nrimo 3. Santrine medal 7, santri tidak lebih 33.
Sakniki kuwatah lembaga pendidikan nggih ngapunten termasuk kula, sing penting kuantitas, kualitas tidak dikedepankan. Cirine Kanjeng Nabi wau luar biasa. Pun mayit itu istirahat. Siapa yang istirahat? Kalau mayit itu orang jenengan benjing istirahat, pecah istirahat. Wis gak ngulang maneh. Jenengan kadang-kadang nek esuk lak pencak silat nggih nemu ten. Nyetrum, umbah-umbah, mantun ngoten. Ngertos pencak silat. Ibu-ibu niki apa meneh al-irsad disiplin jam sekian harus masuk pintu gerbang sakniki tanda tangan lang model ngeten ya. Ketok sing telat panjenengan, kepala sekolah ndelok. Esuk napa pencak. Ngopeni bojo, ngopeni anak, ya apa budal-budal tin. Tenang, binjing jenengan mati. Mboten enten kajian ngeten iki malih mboten enten. He bolo-bolo kajian al-irsad, poso-poso kula tak Al-abdul mukmin yastari min nasobid dunya, dari sibuknya urusan dunia. Baik, kula panjenengan ini enggak boleh membenci dunia. Dunia harus kita cintai, sebab dengan dunia kita bisa sukses di akhirat. Kita membenci dunia apabila dunia itu mencelakakan kita. Tapi sepampang kita punya ilmu, punya perangkat untuk mengelola dunia sebagai mazra'atul akhirat, ini dunia harus kita cintai. Wal abdul fajir yastarih minhu al ibad wal bilad wasyajar wadawab. Kalau ini ubah, mayitnya itu fajir. Fajir itu ahli durhaka besar. Dia sampai mati tidak taubat. Tapi nek taubat luar biasa ngian, Pak. Jadi Kanjeng Nabi la amil tumul khotoya hatta tablugha sama tsumma nadimtum la taballahu alaikum. Pun pegel napa dereng jenengan? Pegel pundi sing ngomong kali sing midhangetaken? Nun? Pegel pundi? Sing bicara kali sing midhangetaken pegel pundi? Saman kaya wedi. Wet pegelan sing ngrungokno. Asli nggih. Kula ngeten iki dereng pegel. Mungkin pegele nek wis teko omah. Kaya bal-balan ngoten iki lho, jenengan bal-balan. Wis pokoke sak jam setengah ijol nggon napa ning ngene 2 babak. Ngoten niku masih gabrakan mboten pegel, tapi nek wis teko omah lagi terus kok njarem kabeh kentolku. Jenengan ten pasar, kula tuwuk ten pasar biyen. Ten pasare mboten pegel, nek wis teko omah jenengan ngulang gak patek pegel, nggih teko omah kok remuk kabeh awakku ya. Ngoten. Dadi pegelan jenengan. Yang terakhir, orang yang fajir, yang istirahat bukan dia. Yang istirahat adalah al-bilad, negaranya istirahat. Alhamdulillah koruptore mate. Negara itu loh mengatakan al-abdul fajir yastari minhu al-ibad. Al-ibad itu hamba-hamba. Tonggo-tonggone suweneng. Iki provokatore mati. Saweneng. Iki sing biasa nyolongi tomat nok sawah mati. Iki sing biasa elek-elek disebut al-ibad wal bilad negara. Negarane niku lho istirahat. Wal bilad wasajar. Wasajar niku wit-witan. Alas-alas gak ana sing nebangi logging. Ilegal mboten enten. Wasajar wal bilad. Al-ibad wal bilad wasajar wadawab gegremetan. Napa tuh binatang-binatang ternak ikut senang. Soalnya apa? Flora, fauna ini dijaga keseimbangan alamnya. Tidak seenaknya sendiri mengeksploitasi alam. Kayaknya saya menyampaikan sudah hampir 50 menit. Mungkin waktunya 10 menit. Mungkin ada yang menambahi keterangan atau yang ingin sharing. Bertanya kami persilahkan. Ada yang ingin nambah keterangan atau bertanya, monggo. Oke, monggo yang muda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana di Usilah 30 tadi, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Berkenaan dengan meneguhkan pendirian dalam artian istiqomah, itu
keistiqomahan kita itu kan kadang-kadang tidak stabil, Ustaz. Kadang-kadang kita bersemangat untuk melakukan kebaikan, tapi kadang-kadang kita lengah atau kita lalai. Dan itu kita rasakan. Kita merasakan ibadah kita tidak khusyuk. Sepertinya sholat kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Itu sering sekali kita rasakan seperti itu. Bagaimana Ustaz kiatnya supaya kita bisa istiqomah atau menemukan pendirian dalam kebaikan, dalam hal kebaikan? Sudah Ibu. Ibu siapa ini Mama? Ibu Nina, mohon maaf. Kayaknya jenengan kok nyinggung saya Bina. Saya sendiri sholatnya juga masih kurang baik. Iman saya juga masih, kata Rasulullah, yazidu wa yanqus. Iman itu memang naik turun. Ada sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal. Beliau itu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau saya itu berhadapan denganmu, saya itu ada di majelismu, saya berkumpul denganmu, baik di rumahmu maupun di masjidmu, saya itu seakan-akan ingin menjadi orang yang akan puasa sepanjang hari. Saya akan bertahajud terus sepanjang malam. Bahkan saya ingin tidak menikah seterusnya. Saking semangatnya iman untuk beribadah kepada Allah. Tapi setelah saya kembali kepada keluarga, iman saya luntur, iman saya berkurang, iman saya terus kena erosi. Sholat saya kurang khusyuk, dan seterusnya. Apa jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, napa nggih nek nyeluk panggilane beliau niku sinten? Pokoke intine mahlan qolilan fa qolilan. Kalem-kalem, titik-titik. Engko suwe-suwe sampean akan bisa merasakan itu semuanya kebaikannya. Jadi kula panjenengan iki wajar bik menawi kadang-kadang punya semangat untuk ibadah, kadang-kadang rendah, kadang-kadang sholat saged khusyuk, kadang-kadang boten. Ngajar nggih ngoten, iman ini naik dan turun, wajar. Itu juga pernah dilakukan oleh para sahabat. Kula kinten untuk mengecas itu semuanya sebagaimana yang dilakukan oleh pengurus cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Wanita ini, kita harus ada kajian-kajian. Imam Ghazali mengatakan badan kita ini ada totalitas jasmani dan rohani. Jasmani makanannya ya roti, nasi, air. Rohani ziyadatul ilmi, tambahan ilmu. Kayak begini ini. Kita mendengarkan bagaimana ceritanya orang soleh, kita mendengarkan bagaimana ceritanya para sahabat, para tabi'in, dan lain sebagainya. Saya pikir insya Allah begitu Bu Nina. Saya sendiri juga tersinggung dengan pertanyaan panjenengan. Saya belum bisa maksimal untuk baik di dalam beribadah. Yang jelas kita perlu menambah ilmu. Dengan ilmu itu nanti kita diingatkan. Kadang-kadang maaf, ilmu itu kita dengar 4 kali kita belum bisa melakukan. Tapi begitu dengar 7 kali baru bisa melakukan. Itu luar biasanya. Insya Allah begitu, wallahu a'lam. Yang kedua dan yang terakhir, Ustaz, tadi disampaikan bahwa Allah sudah menyiapkan 40 bidadari di surga. Kemudian misal seorang perempuan itu meninggal tidak dinyatakan masuk di surga, itu dia sebagai apa? Seorang istri meninggal dunia dan masuk surga sebagai apa? Kepalanya bidadari. Jadi umpama saya punya istri, alhamdulillah saya soleh, istri saya soleh, sama-sama masuk surga. Saya mendapatkan bonus 44 bidadari plus istri saya berarti 45. Ada cemburu? Enggak ada cemburu sebagaimana keterangan tadi. Cantik mana? Cantikan istri saya. Sebab istri saya ada atharul wudu. Dan istri saya ini adalah koordinatornya, cara gampangane ketua kelas. Bagian ngatur. Bengiki kuwi bagiane no abahe lho ya. Sesuk sampean, mben sampean gitu.
Bu Khadijah. Jadi koordinatornya ini Bu Khadijah itu suami. Jadi bisa ketemu. Bagaimana kalau suaminya nikah lagi? Umpama begitu. Kayaknya ada yang tanya begitu. Masih bisa ketemu enggak? Ada keterangannya. Nanti istri, maaf ya, suami itu nanti diberi istri yang dari dunia hanya satu. Umpama ya suaminya meninggal dunia, istrinya meninggal dunia, suaminya nikah lagi. Istri hanya punya suami satu kan ya. Istrinya nanti disuruh milih. Subhanallah. Keterangan saya itu tadi gini ya, ada seorang suami meninggal dunia, istrinya nikah lagi. Saya kebalik contohnya. Terima kasih Bu Khadijah. Suami meninggal dunia, istrinya nikah lagi. Lalu sama-sama orang tiga ini masuk surga. Suami pertama meninggal masuk surga, suami kedua masuk surga, ya. Istrinya kan satu. Suaminya ini meninggal dunia, istrinya nikahlah lagi. Berarti kan istri punya suami dua kan, tapi bukan waktu yang bersamaan. Nanti di surga itu menjadi suaminya siapa? Suaminya itu yang mana? Maka istri diberi hak memilih oleh Allah siapa di antara laki-laki yang pernah engkau nikahi yang paling bagus akhlaknya. Bisa diterima ya? Nah, sing boten sampean pilih mungkin dikai widadari mid in swarga, kalah ayu kali sampean. Soalnya dhek akhlake kalah mulya kali istri suami yang kedua umpama begitu. Jadi berarti bidadari itu hanya pelayan saja. Pelayan atau mungkin permaisuri gitu Bu, kayak raja gitu. Wis benjing dibuktekno bareng-bareng motor. Yang jelas orang laki-laki ini pangebang-pangebangi, artinya untuk memotivasi itu mesti wanita, bidadari-bidadari. Tapi kalau ibu-ibu itu tidak diberi, maaf ya, iming-iming laki-laki. Sebab tiang estri niku asline gak patek seneng, gak patek butuh ambek wong lanang. Sing dibutuhno niku duwike. Kula tutup ngapunten niki. Orang laki-laki disuruh milih, enten tiang estri kali, sing sitok ayu tapi gak duwe apa-apa. Miskin, sing sitok elek tapi sugih. Milih pundi sampean? Cepetan jawab sampean iki. Wis kula wakili, kula milih sing miskin pokoke. Tapi nek tiang estri sing sitok gadeng tapi gak gablek. Sing sitok rondo elek tapi duwike kak wakili sampean milih sing elek niki wau mesti. Lah Allah itu menjanjikan tenggene Al-Qur'an hal ataka hadithul ghasyiyah sak teruse niku benjing ten akhirat niku tiang estri sehari bisa ganti pakaian 70 kali. Satu pakaian bisa mengeluarkan cahaya 70 warna cahaya. Benjing niki permadilan ini ya apa? Tenggene waqian niku wa ashabul wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim maudu'ah muttaqiina 'alaiha. Mereka itu di atas dipan-dipan yang berlapiskan emas permata. Ngeten iki wong lanang gak patek tertarik, sing tertarik nika tiang kuning-kuning nika. Wa aqwabum maudu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu, permadani nempuk-empuk. Mantun ngoten enten arek cilik-cilik sing nggawa talam, enten gelase, enten cerete, jenengan ngunjuk jahe napa susu. Ngeten iki wong lanang gak patek tertarik sampean. Sing tertarik ngoten-ngoten niku sing biasa seneng masak panganan mawon. Jadi itulah keseimbangan Allah Subhanahu wa taala membuat ya agar kita termotivasi untuk menjemput sukses dunia dan akhirat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi barakati syahri Ramadan
wa bi barakati qiyami Ramadan wa bi barakati siyami Ramadan wa bi barakati majlisil ilmi an taftaha lana bi kulli khair wa an tatafaddala alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana muamalata ahlil khair. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana waj'alhu lana minal mutaqabbalat ya Rabbana bil Mustafa balligh maqasidana ya wasi'al karami, khususan maqasida wa hajati seluruh jamaah Al-Irsyad Al-Islamiyah wanita yang hadir ini ya Allah, bisihah wal afiyah ma'as salamah wal istiqamah bil mawaddah war rahmah was sakinah bil dzurriyyah at-thayyibah wal bu'di an jami'il musibah wa bi ziyarati Makkah wal Madinah wa akhiruna jami'an husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu ada tambahan sebenarnya titipan. Apa Ibu? Kalau suami tadi yang di surga itu mendapatkan 40 bidadari. Nah, terus istri yang masuk surga itu dapat apa? Ini titipan bersama. Iya, istri yang masuk surga, suaminya masuk neraka. Suami sudah di surga. Suami sudah di surga. 40 bidadari. Iya. Kemudian kalau istri yang di surga itu dapat Lah kembali kepada suaminya lagi, Bu. Ya, suami satu itu toh. Maunya minta suami 5 gitu panjenengan. Ibu-ibu sekalian, seorang wanita itu cukup suaminya 1 baik di dunia maupun akhirat. Meskipun jenengan 1 gilirannya 44 itu tiap malam jenengan dapat. Saya maaf, ada orang pernah, kalau saya bohong dosa, ada seorang wanita masih punya suami minta dinikahkan lagi kepada saya, minta dinikahkan lagi. Soalnya apa? Suaminya ekonominya pas-pasan, rupanya apa? Cinta lama bersemi kembali, itu apa namanya? Ya. Teman sekelasnya ekonominya lancar, kayaknya seneng. Terus biar tidak zina katanya nikah lagi aja katanya. Jadi wanita mau nikah suami 2. Ibu kayaknya mau nikah lagi gitu ya. terus kan nggak boleh tuh, Ustaz. Gimana? Masa dinikahkan? Enggak Bu, enggak saya nikahkan. Ya terus saya nasihati lah Bu, ya. Saya beri problem solvingnya, insya Allah begitu. Enggak saya nikahkan. Ada yang ingin menikah lagi? Ibu mohon maaf ya Bu ya. Kalau Ibu ada keterangan seorang istri nanti di surga punya suami 2 atau 3, tolong di-share kepada saya agar saya tambah ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga apa yang didapatkan oleh Ustaz Munir menjadi pencerahan, semangat baru buat kita ke depannya dan bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan anak cucu kita. Mari kita tutup dengan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya sebagai MC mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.